Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang tentunya, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita, agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membacakan Tegar Memegang Bara Api Istiqomah di Atas Sunnah, karya dari Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan. Mengamalkan sunnah, siapa takut? Nah, kali ini saya akan membahas tentang sunnah sujud syukur. Yang mempunyai bukunya, silahkan dibuka di halaman 39. Jangan lupa jika suka dengan video seperti ini dan ingin mendukung channel ini, silahkan tekan like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Sunnah sujud syukur. Sujud syukur ketika mendapat suatu nikmat dan ketika terhindar dari mara bahaya. Ini juga diantara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud syukur bukanlah sholat syukur. Sujud syukur adalah sujud satu kali yang berdiri sendiri di waktu kapanpun. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan suatu urusan yang menggembirakannya, maka beliau segera bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2774, At-Tirmizi nomor 1578, Ibnu Majah nomor 1414, dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud nomor 2774 dan Al-Irwa nomor 474. Faedahnya yaitu bukan termasuk sunnah apa yang biasa dilakukan sebagian orang jahil dari kalangan kaum awam, berupa mengkhususkan waktu sujud syukur sesudah selesai melaksanakan sholat fardu. Ketika selesai melaksanakan sholatnya dan hendak berdiri, maka ia bersungkur dalam keadaan bersujud. Biasanya orang yang melakukan demikian, ia mengulang sujud 2 kali. Perbuatan ini mengandung banyak larangan, diantaranya: pertama, mengkhususkan sujud pada waktu ini tidak ada dalilnya. Jadi ini adalah perbuatan bid'ah. Kedua, jika ia memaksudkan sebagai sujud syukur, maka mengulang sujud itu bukan merupakan sunnah. Bahkan sujud syukur itu hanya 1 kali. Ketiga, sujud syukur tidak disyariatkan di sembarangan waktu, tapi disyariatkan ketika hamba memperoleh nikmat baru atau terhindar dari mara bahaya. Jika dikatakan orang muslim itu berkutat dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, maka bisa dijawab, tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud syukur di setiap waktu. Beliau hanyalah melakukannya hal itu ketika kedatangan suatu hal yang menggembirakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Demikian pula, taklif atau pembebanan dengan perkara ini adalah taklif dengan apa yang tidak disanggupi. Karena orang muslim dalam semua keadaannya tidak terlepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nafasnya yang dihembuskan di dadanya adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbanyak yang diberikan kepadanya. Jadi, sujud syukur tidak disyariatkan untuk semua kenikmatan,
Wallahu a'lam. Keempat, jika ia tidak memaksudkannya sebagai sujud syukur, tetapi sujud ibadah, maka kebid'ahannya lebih besar lagi. Karena sujud tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kita beribadah dengannya. Tapi sujud yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah sujud sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tidak lebih dari itu. Ibadah-ibadah itu taufikiyah. Hukum asalnya adalah dilarang. Demikian pula termasuk sunnah mengkhususkan waktu ini untuk sujud tilawah. Tapi sujud tilawah disyariatkan sesudah membaca ayat sajadah. Wallahu a'lam. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman, seperti itu untuk masalah sujud syukur. Dulu ketika saya belum mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, saya juga pernah melakukan sujud ini di sembarangan waktu ketika ya persis apa yang disampaikan oleh si penulis. Ketika selesai sholat, ketika hendak pergi keluar dari masjid, kita sujud terlebih dahulu untuk penghormatan. Ternyata ini adalah perbuatan yang salah, teman-teman. Karena perbuatan ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalilnya. Dalil khusus yang menjelaskan bahwa ibadah itu boleh dilakukan. Tetapi ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, tidak ada dalil yang menjelaskan, maka kita dilarang untuk melakukan ibadah tertentu dengan waktu tertentu, dengan tempat tertentu, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat baik saya pribadi maupun teman-teman yang melihat video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Dan jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.